Halo anak-anak MIS, kembali lagi kita bertemu di pelajaran geografi. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai persebaran flora di dunia. Persebaran flora di dunia dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kawasan ataupun bioma. Antara lain, hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan taiga, tundra, gurun, dan padang rumput. Nah, bagaimana ciri-ciri dan karakteristik serta daerah persebaran dari kawasan ataupun bioma tersebut? Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, kawasan hutan hujan tropis. Nah, kawasan hujan tropis ini terdapat di daerah iklim tropis yang tersebar di kawasan Amerika Tengah, Indonesia, Madagaskar, dan sebagainya. Nah, ciri dari kawasan hutan hujan tropis ini adalah memiliki tingkat curah hujan yang tinggi sekitar 2000 mm per tahun dan selalu merata sepanjang tahun. Sinar mataharinya selalu cukup dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang paling banyak di antara semua jenis bioma. Hutan hujan tropis ini biasanya memiliki banyak sekali pohon yang berdaun lebat membentuk kanopi. Tinggi pohonnya sekitar 20-40 meter dan selalu hijau sepanjang tahun. Yang kedua yaitu hutan gugur. Hutan gugur banyak terdapat di daerah subtropis yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, dingin, semi, dan gugur. Nah, pada musim gugur biasanya tumbuhan yang ada di sana akan berubah menjadi berwarna kuning, merah, atau coklat, kemudian menggugurkan daunnya sebagai efek dari kekurangan air. Hal ini karena curah hujan yang ada di daerah hutan gugur biasanya tidak setinggi di daerah hutan tropis, yaitu hanya sekitar 750-1000 mm per tahun. Itulah sebabnya tingkat keanekaragaman spesies berkurang dan kerapatan pohonnya juga tidak selebat dari hutan hujan tropis. Yang ketiga yaitu hutan taiga atau hutan konifer. Nah, hutan taiga ini terdapat di daerah kutub utara yang beriklim dingin. Daerah ini biasanya mengalami musim dingin yang sangat panjang dengan tingkat curah hujan yang lebih sedikit lagi, yaitu sekitar 400-700 mm per tahun. Oleh sebab itu, tidak banyak jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang demikian. Itulah sebabnya jenis tumbuhan di kawasan ini cenderung homogen. Hanya terdapat berupa tumbuhan pohon pinus ataupun pohon berdaun jarum. Yang selanjutnya yaitu kawasan tundra. Tundra terdapat di daerah kutub yang tidak dapat ditumbuhi oleh pepohonan. Hal ini karena kawasan ini mengalami musim dingin yang sangat panjang dan gelap. Nah, curah hujannya juga hanya sekitar 250 mm per tahun. Itu sebabnya yang dapat tumbuh di kawasan ini hanya berupa lumut, semak, dan rumput. Nah, anak-anak MIS, dari keempat jenis kawasan persebaran flora yang tadi sudah MIS jelaskan, terlihat bahwa semakin sedikit tingkat curah hujannya, maka tingkat keanekaragaman hayatinya juga semakin rendah. Begitu juga dari segi daerah persebarannya. Semakin ke arah kutub, maka semakin sedikit pula keanekaragaman jenis tumbuhannya. Selanjutnya yaitu kawasan gurun. Kawasan gurun banyak terdapat di daerah yang beriklim panas dengan tingkat penguapan yang tinggi. Suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Curah hujan di daerah ini biasanya sangat rendah, kurang dari 250 mm per tahun. Nah, karena curah hujannya yang rendah ini, tumbuhan yang dapat beradaptasi adalah yang memiliki akar panjang, berdaun kecil seperti kaktus dan kurma. Yang selanjutnya yaitu kawasan padang rumput. Kawasan padang rumput bisa kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu ada savana dan stepa. Savana merupakan padang rumput yang tinggi diselingi oleh semak dan pohon yang tinggi. Sedangkan stepa merupakan padang rumput yang pendek diselingi oleh semak belukar. Jadi, savana dan stepa meskipun sama-sama kawasan padang rumput, terdapat perbedaan di antara keduanya. Pada wilayah savana, padang rumputnya sedikit lebih tinggi dan masih terdapat
beberapa pohon-pohon yang tinggi. Wilayah sabana dan stepa sama-sama memiliki curah hujan yang rendah, hanya sekitar 250 sampai 500 mm per tahun. Pada wilayah sabana, jenis pohonnya umumnya sejenis palem. Sedangkan di wilayah stepa hanya dipenuhi oleh padang rumput karena curah hujannya yang rendah tadi. Nah, anak-anak Miss, itulah jenis dan daerah persebaran flora di dunia. Semoga kalian dapat memahaminya. Oke anak-anak Miss, sekian dulu pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Goodbye.